Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang VLOOKUP yang advance ya. Jadi maksud yang advance itu sebenarnya apakah beda Pak dengan VLOOKUP yang biasa? Hampir sama, cuman ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika menggunakan VLOOKUP yang ini. Contoh misalkan gini, saya punya data seperti ini ya. Contoh, ini ada daftar barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Nah, ini ada konsumennya 1, 2, ada konsumennya 1, 2, sama 3, ID-nya, kode konsumennya. Nah, konsumen pertama itu dia beli 2 barang. Ya, nilainya ini, katakanlah seperti ini. Konsumen kedua, dia beli 1 barang, jumlahnya sekian. Konsumen ketiga belinya sekian. Nah, kalau kita perhatikan konsumen 1, 2 barang, konsumen 2, 1 barang, 3 juga 1 barang. Pada saat kita mau menghitung, misalkan ini saya coba hapus dulu ya. Misalkan kode konsumennya 1 di sini, ya saya mau misalkan menghitung berapa barang yang diambil oleh atau yang dibeli oleh konsumen 1, VLOOKUP, misalkan ini ya. Kemudian saya koma, areanya ini, ya. Kemudian saya F4, koma. Saya ingin ambil barangnya apa nama barangnya. 2, kolom kedua, posisinya ada di kolom kedua. Terus ininya saya setting false. Oke, saya enter. Nah, ini kan muncul ya sabun mandi. Ya, jadi kalau saya copy ke samping, oke, ini tinggal saya ganti areanya, jangan 2 ya, tapi 3 karena jumlah kan ada di kolom ketiga di sininya. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang harusnya di barang yang kedua ini harusnya kan sikat gigi ya. Jadi pada saat saya copy ke bawah, harusnya dia ikut sikat gigi. Tuh, dia justru ngambilnya tetap sabun mandi. Tuh, ya. Jadi walaupun dengan data barang yang dengan kode barangnya, dengan kode konsumen yang sama, yang keambil justru yang cuma 1 barang aja. Bisa jadi sikat giginya saja atau sabun mandi. Padahal yang kedua harusnya berbeda barang dengan yang pertama. Ya, nah sekarang masalahnya kalau misalkan saya ganti ini 2, tuh dia ikut ya, tuh ya harusnya kan kalau dia 1 ini ikut berbeda. Kita lihat rumusnya sama nggak berubah ya, VLOOKUP ini areanya ini. Jadi dengan VLOOKUP biasa yang terambil justru adalah 1 barang ya, cuman 1 barang, semuanya sama semua malahan seperti itu. Jadi kalau kita copy misalkan ke bawah bisa jadi sama semua di sini. Ya, nah kita mau buat bagaimana ketika diketikkan kode ini barangnya menyesuaikan. Jadi kalau ada 2 ya 2 dengan barang yang berbeda. Ya, nah saya sudah buat ini latihannya contoh seperti ini. Misalkan saya punya data mahasiswa. Ini ada 3 sheet data mahasiswa. Ini contohnya ya. Ini data mahasiswa, ada password katakanlah ini, kemudian NIM-nya, kemudian nama mahasiswanya, ini program studinya, ini alamatnya. Alamatnya nggak benar nih, asal-asalan ya. Seperti itu. Ada 2 data yang belum diisi, nggak apa-apa. Kita nggak pakai ini dulu ya. Seperti itu. Nah, di sheet yang kedua ini ada 21 mahasiswa. Kemudian di sheet yang ketiga ada data nilainya, data nilai siswanya. Ya, data nilai siswanya. Jadi contoh misalkan ini NIM yang 001 itu dia mengikuti ujian Pancasila 001. Kemudian dia ikut juga mata kuliah. Nah, ini kewirausahaan. Ya, dia ikut juga kewirausahaan. Terus ada lagi nggak yang lain? Oke. Dia cuma ikut 2 mata kuliah ujiannya. Terus untuk mata siswa yang NIM-nya 4, ini 64, kita lihat ini. Ya, saya tandain berbeda ya, yang warna orange ini. Ya, 004, kemudian di sini 004 juga. Oke, dia ngambil 2 mata kuliah. Ya. Kemudian yang misalkan 005. Kita cek lagi 005, ada nggak 005 di sini? Oke, ini 005. Oke, kita ambil yang agak banyak mungkin 006, 006, 006 sama 006 di sini. Oke. Nah, ini kan datanya. Ya, ada 1, 2,
3, 4. Nilainya ini yang dia peroleh. Dia tanggal ujiannya kapan, jenis ujiannya, modelnya apa, ruangan ujiannya di mana, misalkan settingannya. Nah, kalau kita lihat dengan data ini, kalau saya buat form seperti ini, ya, jadi kalau saya masukin password yang ini tadi, ya, 1, 2, 3, 4, 6, nah, dia akan mengikuti ini jumlah mata kuliahnya. Tadi yang 4 tadi 006 ya, 006 itu 1, 2, 3, 50. 1, 2, 3, 50. Saya ketik di sini, dia akan muncul 4 mata kuliah yang dia ambil dengan nilainya masing-masing. Ya, dengan nilainya masing-masing. Nah, kemudian di sini akan muncul NIM-nya, nama, program studi, alamat. Kemudian di sini ada status kelulusannya bintang 4. Bintang 4 itu kalau dia nilai A-nya di atas 4. Nilai A-nya jumlahnya 4. Ya, jadi kalau dia nilai cuman 1, 2, 3, 4, 5, cuman 1, 2, maka dia bintang 2. A-nya cuma 2. Kalau dia misalkan 1, 2, 3, 4, 6, nggak ada, bintang 1. Nah, banyaknya bintang ini nanti akan menentukan status kelulusan kategorinya. Apakah silver, gold, atau platinum. Kalau bintangnya 1, silver. Kalau bintangnya 2, nanti dia menjadi gold. Kalau platinum, 4. Oke, paham ya maksud soalnya dulu? Ya, maksud soalnya paham ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, saya punya 2 buah sheet. Sheet yang pertama isinya adalah data profil siswa, mahasiswa, ada 21, dan yang kedua adalah data nilainya. Data nilainya. Jadi data nilai NIM, nama mata kuliah, SKS-nya, nilai akhirnya, kemudian tanggal ujiannya, jenis ujiannya, lokasinya di mana. Nah, jadi kalau kita ngelihat data ini yang saya tandain warna yang sama, itu artinya satu mahasiswa itu dia ikut ujiannya 2 mata kuliah ini. Ada yang ikutnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ujian nilainya adalah ini nilai-nilainya. Ya, seperti itu. Lihat dari NIM-nya ya, NIM-nya. Jadi bisa jadi mungkin orang ke-21 bisa jadi orang yang sama di sini nanti. Ya, mata kuliahnya bisa berbeda. Oke. Nah, nanti 2 sheet ini kita gabung dengan sheet yang pertama untuk menampilkan data-datanya lebih mudah. Jadi bisa melihat misalkan contoh si Trisno ini tadi dengan NIM-nya sekian, kelihatan oh nilai dia itu ujiannya itu cuma 2 dapatnya baru ikut 2 ujian Pak, nilainya B. Misalkan seperti itu. Ya. Oke, paham ya maksudnya ya? Oke, sekarang kita coba ngerjakannya misalkan ini. Jadi kita coba mengerjakannya. Caranya gimana Pak? Caranya, ini saya hapus dulu nih. Ya, ini saya hapus. Oke. Saya udah buat yang kosong ya. Oke, ini kita hapus dulu. Oke. Nah, ini tetap data nilainya. Data nilainya saya hapus. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ini masih kosong, bintangnya juga masih kosong. Ini kita hapus. Nah, ini ya. Nah, sekarang yang pertama harus kita cari adalah dengan mencari pada saat saya input 1, 2, 3, 4, 6 ini, passwordnya ini. Dia akan manggil data-data ini, NIM-nya ini. Ya. Nah, caranya gimana? NIM dulu kita coba. Berarti pakai VLOOKUP biasa. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup. Oke. Ini kuncinya, lookup value-nya. Kita F4-in, kita kunci, koma, terus area yang mau kita cari adalah ini. Jadi kita bisa blok. Oke, kita ambil sampai sini ya. Kemudian kita kunci F4. Kemudian koma. Nah, kita mau ngambil NIM. Ya, NIM itu ada di sini. Ya. NIM-nya ada di misalkan kolom 1, 2, nomor 2 ya, kita coba. Oke, kemudian kita tulis false. Oke, kita enter. Nah, ini error ini. Coba kita cek dulu. 3. Oke. Nah, jangan khawatir. Ini kita lihat B2. Nah, ini karena kita ngambilnya dari B. Ya, posisi kuncinya tuh harus di nomor 1. Ya, kunci pencarian. Jadi ini saya edit, ininya jangan B. Ininya C saya majukan. Tuh, ya. Oke. Jadi kolom area blockingnya tuh jangan dari B, dari C, dari nomor ininya. Karena ini ada di posisi ke sini. Jadi blocking harusnya ini areanya.
Nah, karena NIM ini salah, ini harusnya NIM tapi nama yang keisi, maka yang kita rubah adalah ujungnya ini. Yang 3 ini. Coba kita isi 2. Nah, gitu ya. Oke, karena ini dari sini kan 1, 2. Kalau nama kan 3. Maka untuk posisi yang di bawahnya gimana Pak? Tinggal di copy ke bawah. Oke, ini ganti 3. Oke. Ya. Di bawahnya program studi gimana Pak? Tinggal ganti 4 ini. Oke. Terus kemudian yang ini kita ganti pada saat proses ke ini 5. Oke, saya ganti saya coba yang ininya 1 2 3 4 5. Oke, berubah ya. 1 2 3 4 7. Oke, sudah berubah. 1 2 3 50. Oke, berubah semua. Oke, ini kita udah selesai untuk yang ini. Nah, kita mau nentuin level kelulusan sama kategori, nggak bisa. Kenapa? Karena harus tahu dulu mata kuliah yang diambil oleh dia. Nah, mata kuliahnya. Nah, caranya gimana, Pak? Mengambil data yang berbeda-beda ini gimana caranya? Cara mengambil nilainya lebih dari 1 ini. Caranya gini, pertama, balik lagi ke form ini. Ini ingat ya, kuncinya kalau di VLOOKUP itu, ini contohnya tadi VLOOKUP, kita nggak boleh data ininya tuh ada yang sama. Ya, jadi misalkan contoh gini, VLOOKUP itu. Sorry, sini ya. Nih, kalau kita tulis 1, 1, 1, ya, kita mau ngambilin misalkan A, itu nggak bisa dia kalau VLOOKUP seperti ini. Jadi di sini harusnya 2, 3, 4. Nah, harus berbeda sebagai kunci pencarian. Dia nggak bisa kalau ada data yang satu sama, ini seragam ini kunci pencariannya. Kenapa? Karena nanti yang diambil cuma 1. Nah, caranya, jadi logika dasar itu kita jadikan dasar. Jadi kita harus bikin mata kuliah ini berbeda setiap NIM-nya mahasiswa ini kita bikin berbeda untuk setiap mata kuliah. Jadi caranya gimana? Caranya gini. Caranya adalah NIM yang ini, NIM mahasiswa ini, ya, kita copy jadi sama dengan ini, terus kita gabung dengan nomor urutnya di sini. Nih, kita bikin nomor urutnya. Kita enter. Ya. Oke, ini saya kunci dulu. Oke. Nanti saya copy ke bawah di sini. Ya, saya copy ke bawah sampai sini. Oke. Jadi kita punya nanti NIM-nya si Fitri si Hombing ini 006, 61, 62, 63, 64. Perhatikan di sini. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 sampai 10. Oke. Jadi kita anggap ini NIM ini adalah mata kuliahnya yang nanti mata kuliah yang diambil oleh si Fitri ini. Nah, hal yang sama juga kita perlakukan untuk data nilai di sini. Data nilai ini. Caranya gimana? Caranya adalah NIM yang ini tadi, ya, kita gabung, ya, kita count if, kita hitung berapa banyak datanya, ya. Terus kemudian areanya itu adalah C3, ya, sampai dengan C3, C3. Oke, nah ini kita lihat ini, ya. Nih, 2015 ini. Saya copy ke bawah. Sorry, ini kita copy ke bawah. Conif-nya C3, oke. Ini 4, oke. Ini NIM-nya sama enggak nih? Nah, ini kita lihat ya, contoh ya. Ini si tadi nomor 5 ya, ini ya, si Fitri Hombing ya, nomor 5 ya, Fitri Hombing. Oke, 6. Nomor 6. Nah, ini nomor 6 ya, si Fitri Hombing. Ini mata kuliah yang diambil sama dia. Ini 6, 61. Kemudian di sini 62, lihat ini ujungnya ya, 61, 62, 63, 64. Jadi nanti di sini nyocokin 61, 62, 63, 64. Ya. Nah, kalau saya ganti Pak, misalkan di sininya 1, 2, 3, 4, 5, ya 001, dia di sini 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cari yang 001 di sini. Nah, ini 001 nih. 1, ya saya bedakan warnanya ya. Oke, saya bedakan warnanya tadi pakai ini. Nah, ini 001, ini 1. Oke.
Terus 001 ada lagi di sini di bawah. Nah, ini 01. Lihat ujungnya. Lihat ujungnya. 11, 12. Artinya dia ada dua mata kuliah. Ini nomor urut 1, ini nomor urut 2. Ya. Jadi nanti kita cocokkan ke sini. 11 dan 12. Oke. Nah, kemudian setelah kita coba, maka kita VLOOK-an seperti biasa. VLOOKUP, ya. VLOOKUP. Yang kita ambil ini, ya, koma, areanya tadi ini. Nah, areanya kita tambahkan, ya. Kita tambahkan dari sini sampai sini. Semuanya kita copy. Ya, kita copy sampai bawah, kebanyakan. Oke, di sini F4, koma. Nah, kita mau ngambil adalah mata kuliahnya ini. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti urutannya ada di 4, false. Oke, enter. Ini Pancasila. Oke. Ya, kita lihat ya 001 Pancasila nggak diambil. Betul ya, Pancasila ya. Yang kedua harusnya dia ambil adalah kewirausahaan. Coba kita copy ke bawah. Tuh, kewirausahaan. Oke, betul ya. Kita copy ke bawah, ada nggak mata kuliah yang diambil sama dia? Oke, tidak ada. Jadi kalau saya ganti ini 1, 2, 3, 4, 6, berubah. Trisno Martian 002, betul nggak dia ngambilnya dua mata kuliah, pemrograman web dan etika profesi. Pemrograman web dan etika profesi. Nggak ada ya yang lain? Oke. Oke, jadi sekali lagi, kita bikin ini tabel bantu namanya, tabel bantu. Jadi tabel bantu untuk membedakan antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain terhadap NIM-nya mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu. Ya. Jadi nanti kita bisa buat, kita copy di sini. Nah, contoh misalkan yang punya 4 itu tadi yang NIM-nya 6. 1, 2, 3, 50. Tuh, Fitri Sihombing ada 4 mata kuliah. Oke, nah perlakukan hal yang sama untuk SKS. Ini bisa kita copy ke sini. Ya, kita bisa copy. Berarti kita ini ganti jangan L tapi dengan M tapi L. Ini L ya. Kuncinya ini, areanya nggak berubah, tapi ininya yang berubah. Jangan 4 tapi 5. Tuh, SKS-nya 2. Oke, saya senterkan dulu. Oke. Begitu juga untuk mutunya. Copy ke sini. Oke, ya, sama saya ganti L di sini. Oke, ini saya ganti 6. Oke. Tanggal kelulusan gitu juga saya copy ke sini. Ya, saya ganti L. Oke, di sininya saya ganti 7. Oke. Nah, tanggalnya formatnya beda nih, Pak. Cari yang tanggal, date. Nah, ya, cari yang format lengkap. Cari yang formatnya yang bisa mudah dipelajari. Nah, ini 6 Maret 2021. Oke. Kemudian copy lagi ya ke sini. Ya. Ganti ininya L. Terus di sininya adalah 78. Oke. Sama ini juga sama, copy lagi ke sini. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Ya. Oke. Ini ganti L. Terus kemudian ini ganti 9. Oke. Dah selesai. Copy ke bawah. Tuh, gitu. Jadi pada saat nanti saya input, ya, pada saat saya input mata kuliah yang berbeda, 1, 2, 3, 4, 8, tuh, Husnul Khotimah. Ya, seperti itu. Oke. Paham ya? Nah, karena dia sudah ada datanya ini, maka baris yang ini Pak diapain Pak? Jelek banget ini. Nggak, jangan khawatir. Ini kita blok semua, kasih fontnya jangan warna, kasih fontnya warna putih. Tetap hilang jadi seolah-olah. Ini rapatkan ke sini. Nah, jadi kan seolah-olah kan nggak kelihatan di situ. Ya, sama seperti ini juga data nilai. Ini jangan dihapus, kita kasih fontnya warna putih. Nah, kita majukan ke sini, terus kasih warnanya ini no fill. Oke, dah selesai. Ya, jadi kita sudah bisa buat ini datanya. Oh, jadi bisa mudah ngitungnya. Jadi 1, 1, 2, 3, 50. Tuh.
Oke. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Jadi itu perubahannya. Jadi kalau kita nginput yang lain, nah ya berubah. Ya, seperti itu. Terus kita lihat di sini, Pak, ini NA kenapa Pak? Karena nggak ada datanya, cuma ada 3. Jelek banget Pak kalau kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Maka yang baris yang ini kita edit. Di depannya ini kita tambahin gini, if error namanya. If error. Nah, kita blocking, kurung buka. Terus kalau dia nilainya salah, kita kasih petik 2. Enter. Nah, ini kita copy ke bawah. Tuh, hilang kan? Jadi, kalau dia error, muncul NA gini. Nah, makanya biar tidak muncul ketika dia error, maka kita kasih spasi-spasi, petik 2, petik 2. Jadi yang muncul di sini spasi kosong. Jadi biar kelihatan lebih bagus. Begitu juga untuk ini, tinggal ditambahin if error di depan sama dengan if error. Jika error, maksudnya itu, ada ujungnya koma, petik 2, petik 2. Enter. Oke. Nah, itu juga ini semua, kita tulis ini if error. Oke. Koma, petik 2, petik 2. Oke. Oke, satu lagi di sini. Oke, ini saya tulis if error. Ini koma, petik 2, petik 2. Ini juga sama. Saya letakkan if error. Jika salah dia ya, maksudnya. Koma, petik 2, petik 2. Tutup enter. Kemudian ini if error. Koma, petik 2, petik 2. Oke. Nah, tinggal baris ini kita copy ke bawah. Oke. Ya. Jadi nanti pada saat dia cuma ada 1, 2, 3, 50, tuh bawahnya kosong ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Oke. Itu ya. Oke, kita udah selesai ini. Sampai tahap ini. Ini saya save dulu. Jadi kita sudah selesai pada tahapan untuk menghitung berapa banyak mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa. Jadi kalian bisa bikin ini. Ya. Jadi nanti tinggal kita bikin form untuk menginput data nilai siswanya berapa, mata kuliahnya nilainya berapa, disimpan di form ini. Nah, nanti form ini akan menampilkan bukti kartunya. Ini list ini otomatis keluar sendiri mata kuliah yang diambil oleh mahasiswanya berapa. Oke, itu ya kartu ujiannya. Oke, sampai sini silakan ada pertanyaan. Oke, bisa diikuti ya? Masih bisa diikuti? Oke. Bisa, Pak. Bisa, ya. Pak. Oke, kita lanjut nih. Sekarang untuk yang menentukan level kelulusan. Nah, level lulusan ini kalau dia tanpa A di sini. Jadi kalau dia bintangnya kita kasih bintang nanti di sini. Ya, jadi kalau dia nilai ininya A 2, berarti dia bintangnya 2. Berarti pakai apa? Pakainya if berarti. If ya, kita if kan. Oke. Sebentar, ini fontnya ini berubah. Oke, nah ini sama dengan if ya, berarti kita harus tahu jumlah ini. A-nya berapa. Nah, berarti kita pakai apa? Di sini dia sebutin dulu di sini. Bintangnya ini kalau dia nilai A-nya 2, maka dia dapat bintangnya 2. Nah, bintangnya 3 kalau A-nya 2. Bintang 3 kalau A-nya 3. Oke. Berarti kita mulai dulu kalau dia tanpa bintang ya. Kalau dia tanpa bintang, tanpa A. Jadi kalau nggak ada A-nya sama sekali, maka bintangnya 1. Nah, maka kita untuk menentukan banyaknya A berarti pakai apa perintahnya? Berarti pakai conif kan? Nah, maka kita conif. Conif. Kita conif kan di sini. Nah, yang mau kita conif apa? Range-nya ini. Dari sini sampai sini. F4-in aja langsung. Terus koma. Nah, yang mau kita conif adalah nilai A-nya. Nah, oke. Kalau nilai A-nya sama dengan 0, ya, tanpa A. Berarti kan 0 kan? Maka, koma. Nah, di sini tulisannya bintang.
Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita tulis dulu di sininya. Ntar ini kok jadi gini, ntar saya copy dulu ini. Set ini ya. Oke. If ini conif ya. Range-nya mana ini areanya? Saya F4-in, koma, A-nya 2 kali ini. Oke. Sama dengan 0. Ya, oke, kalau dia sama dengan 0, berarti tidak ada. Maka bintangnya di sini bintang. Oke. Ya. Kemudian saya koma. Oke, saya tulis dulu gini. Nah, ini kan oke. Berarti karena dia ada A-nya kan 2. Coba yang tidak ada A itu berapa? 1, 2, 3, 4, 8. Nah, ini. Ya, Pak, bagaimana tanda bintangnya, Pak? Ini kan bintang nih. Ya, bintang. Bagaimana, Pak, tanda bintangnya bisa banyak? Nah, lihatnya di sini. Ntar saya tulis dulu di kolom kosong di sini. Di Word atau di Excel, itu ada insert simbol. Cari tanda simbol bintang ya. Oke, kita cari tanda bintang. Insert, aduh, ntar dulu ini disingkirkan dulu ke bawah, insert. Di pojoknya ini ada insert, terus ada simbol di sini. Nah, cari simbol. Ini. Nah, cari yang tanda bintang. Ini pilihnya wingding ya. Pilihnya di sininya wingding 2. Nah, ada bintang ya ini ya, bintangnya. Kita klik ini insert. Terus. Nah, ini bintangnya ya. Oke. Perhatikan di sini bintang ini. Nah, tandanya E gini dia. E ada tanda petik atasnya kalau bintang gini. Berarti kalau kita mau di sini, nah ini kita copy ini. Ini kita copy yang ininya nih. Kita copy, klik sini. Kita balik lagi ke if-nya tadi itu. Tanda tulisan bintang ini kita ganti dengan simbol itu tadi. Kita paste. Klik. Nah, gitu. Ya, kita enter. Tuh, tandanya gini, Pak. Bukan bintang. Rubah font-nya di sini, jangan Times New Roman, tapi ganti dengan wingding 2. Wingding 2. Tuh, jadi bintang kan? Ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita ketik jadinya tuh kayak gini dia fontnya. Fontnya simbol-simbol gini. Nah, aslinya sih sebenarnya yang di atas ini. Oke, ini untuk yang bintangnya 1. Sekarang untuk bintangnya 2 gimana? Maka di sini tambahin lagi. Ya, ini kan kalau bintangnya 1 ya. Sekarang bintangnya 2 gimana, Pak? Berarti conif lagi. Range-nya sama ini. Ya, bintang 2 kalau A-nya 2. Oke, berarti ini copy lagi. Dikunci lagi A-nya. Sama dengan 2. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau bintangnya 1 gimana, Pak? Sorry, kalau A-nya 1, di sini ada nggak di sini? Nggak ada ya? Tuh, bintang 1 ya. Bintangnya 1 tanpa A. Kalau dia 1, A-nya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kita 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 abaikan aja dulu. Ini conif, kalau bintangnya A-nya 2, maka bintangnya dia 2, koma. Oke, ini saya paste lagi yang tadi. Oke, bintangnya 2 gini. Ya, oke. Udah. Kemudian saya koma. Ini tutupnya mana ya ini? Sebentar. Sorry, ini conif, koma sama dengan 2. If, koma. Bentar ini. Nah, ini conif, kriteria. Ini adalah, oh ini ada yang salah kita di sini. Sebentar. Ini kan false-nya. Oke, ini sorry, salah ya. If, nah ini harusnya. If, conif-nya 2, oke. Ini true-nya, kalau dia false-nya, di sini. Kita tulis dulu, oke. Oke, ditutup. Oke. Nah, di sini ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau bintangnya 1, 2, 5,
1, 2, 3, 4, 6. Oke, yang A-nya 2 tadi 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, nah ini tinggal kita ulangi, ininya harus kita ulangi ini ya. Sebentar ya. Oke, ini ref. Sebentar ya, saya coba pakai fungsi ini. Repetition. Oke, berarti sini. Nah, kita ya tuliskan di sini. Ini adalah koma repetisi. Oke, teks yang mau kita ulangi. Kemudian koma 1. Oke, ini kita coba ref. Teks, koma. Ini 2 bintangnya. Oke. Ya. Coba saya ulang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. Oke, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena A-nya 2, dia bintangnya 2. Oke, ini saya coba jelasin lagi. Di sini, ya, ini saya besarin dulu nih. Saya copy ke sini ya. Oke. Nah, ini. Jadi, if ini, if ini, yang ini kalau dia ngitung yang tadi huruf A-nya ada 0 enggak? Nah, kalau 0 ada, kalau dia 0, maka ininya kan yang benarnya kan ada di sini, repetition ini. Di sini. Nih. Ini kan kalau benar nilainya. Nah, repetition ini adalah rep ya, saya tulis di sini. Repetition ini adalah untuk mengulang tulisan misalkan CIC sebanyak berapa kali, 3. Nanti keluarnya adalah ininya sama dengannya 2 kali. Tuh, CIC 3 kali. Ya. Jadi yang repetition bintang 1 itu artinya akan mencetak bintangnya sebanyak 1 kali. Jadi jika nilai count-nya ini, nah ini count if ini A sama dengan 2, maka repetisinya 2 ini. Maka dia akan mengulang 2 kali. Ya, jadi kalau saya ganti CIC-nya Pak, CIC-nya ada 13, dia akan 13 kali itu. Jadi kalau kita menggunakan punti repetisi, dia akan mengulang sebanyak berapa yang kita inputkan di sini. Kalau 2 ya 2 dia tuh. Nah, ini ref ini artinya 1 kali dia diulang. Yang ini 2 kali. Oke, jadi pada saat nanti bintang ini, saya balik lagi ke sini, maka kita lihat karena dia 2. Makanya tadi kan syaratnya A-nya 2. Maka ditulisnya seperti ini. Nah, maka ini sama juga. Ini bisa kita copy. Ini sama ini. Kita copy, pindahkan ke sini. Ini kita hapus nih. Ya. Nah, kalau dia 3, oke, maka repetisinya 3 bintangnya. Oke. Ya. Ini kita koma. Nah, kalau salah dia repetisinya adalah bintangnya 4. Oke, bintang 4. Tutup dulu sekali. Oke. Enter. Nah, kita edit dulu, ini kita copy dulu bintangnya ya. Tadi saya masih pakai huruf ini. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang kita coba yang 5. 1, 2, 3, 50. Tuh, bintang 4 ya. Kenapa? Ada 4 A-nya. 1, 2, 3, 4, 8. Nggak ada A-nya. Ya. Saya ganti 7. Oke. Nggak ada A-nya juga. Saya ganti 4. Oke, kosong ya. Karena nggak ada ya. Karena nggak ada yang 4. 4, 5. Oke, 2. Ya, jadi menyesuaikan dengan data yang ada di sini ya. Data nilai yang ada di sini. Ya.
47 itu berarti 51. Coba 51. 1, 2, 3, 5, 1. Oke. Tuh A-nya 1. Nah, ini error nih. Tuh. Ya. Harusnya kan dia, coba. 51, harusnya dia A-nya kan 1 ya. Itu masuknya kemana? 4 malahan. Maka di sininya kita nanti perbaiki di sininya. Jangan kayak gini dia. Di sini ada if lagi. Ya. Ini if-nya kita perbaiki dulu. Sebentar dulu, ini benar nggak nih? 1251 ini, coba kita lihat nilainya dulu ya. Jangan salah. Bentar ya, kita coba copy dulu ini. Ini kita conif dulu. Oke, ini conif. Kita conif. Oke. Kita conif, benar nggak dia isinya harusnya? Oke, 1 ya. Nah, ini berarti dia nggak masuk nih 1. Harusnya dia. Kan tadi. Harusnya kan 1. Nggak masuk di sini. Ini kan 0 ya. Maka dianggapnya masuknya 4. Pak, ini harusnya kan 1. Di batasan kita kan 0, jumlahnya A-nya 2, jumlahnya 3, sama 4. Kalau dia 1 gimana, Pak? Oke, kalau dia 1 kita jadiin bintang 1 aja. Caranya gimana? Berarti kita pakai OR di sini, salah satu. Jadi kalau OR itu, kalau dia salah satu, kalau enggak 0, ya kalau tidak 0 ini, dia juga nilainya adalah 1. Nah, ini kita paste. Ya, jangan pakai if ini, sorry. Set dulu. Ininya kita copy. Ini paste aja dulu ya, biar kelihatan. Sama dengan 1, kurung tutup. Ininya if-nya saya hapus. Oke. Ya, jadi ini 1 dan oke. Jadi ini kalau dia enggak 0, 1. Ya. Oke, dia nilainya 1. 1, 2, 3, 5, 2. Oke, tidak ada. 1, 2, 3, 5, 3. Oke. 1, 2, 3, 5, 5. Tidak ada. 1, 2, 3, 5, 10. Oke, 4. Oke, udah benar ya. Jadi sekali lagi, perintah bintang ini tadi, bukan kita bintang itu kita tentuin, nggak bisa. Kenapa? Harus kita buat pakai ini tadi, simbol wingding ini. Jadi sebenarnya merubah fontnya saja dari tanda huruf yang ada tanda tilde di atasnya, dia jadi bintang. Oke, ini udah selesai untuk yang bintang. Ya, terakhir adalah menentukan status ininya. Apakah dia silver, gold, atau platinum. Tapi dilihat dari jumlah bintangnya. Ya, kita lihat dari jumlah bintangnya. Nah, cara ngitungnya gimana, Pak? Jumlah bintang itu. Coba ya kita cek dulu di sini. Bintang ini bisa nggak di count sama kita? Kita count di sini. Ini bintang ini kita count di sini. Nggak bisa kebaca kan dia? Harusnya 4 di sini. Ya, kita nggak bisa. Berarti tetap harus pakai ini. Ya, harus dari sini ngitungnya. Kalau dia bintangnya tadi itu, jumlah bintang itu dari sini harus ngitungnya. Ya, bisa dari diambil ini. Jika A-nya silver itu tadi berarti bintangnya 1. Nah, jika ininya A-nya 0 atau 1, maka silver tulisannya di sini. Ya. Jadi seperti itu. Saya contohin satu ya. If if apa? If count if ya. Count if kita hitung di sini sampai sini. Kita kunci A-nya. Ya, dia nyari A-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. 0 dulu nih kita mulai ya. Kita mulai 0 dulu. Koma. Lihat ini perpindahan if ini ke sini value-nya. Maka dia di sini tulisannya adalah silver. Oke. Kalau tidak, kosong dulu di sini. Ya.
Oke, kosong dulu di sini gold kita tulis. Oke. Tutup. Oke. Oke, kita tutup di sini, tutup lagi. Enter. Nah, gold. Ya, bintangnya 4. Coba kita cari bintang 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, ini silver, bintang 1. Ya, bintang 1 itu kan harusnya 0 dan 1. Maka di sini tambahin OR. Conif-nya ini. Ini copy lagi di sini. Jadi copy. Nah, ini tambahin OR di sini. Oke. Koma. Nah, ini ganti 1. Kurung. Ini. Oke. Ya. Sekarang Pak, kalau dia bintang 2 itu ya 2 dan 3 di sini. Gold, berarti bintang 2 dan 3. Maka kita harus conif-nya tuh jumlah A-nya 2 atau 3. Maka di sini tadi kita copy nih. OR ini kita copy aja nih. Dari if ini nih. Dari if ini kita copy sampai 1. Nah, gold ini kita ganti ini. Ini hapus dulu ujungnya ini. Ini kan bagian false-nya itu kan ada di sini. Ya, jadi kalau dia benar silver, kalau dia salah ada di sini. Nah, if ini ganti ininya jangan 0, tapi di sini 2 bintangnya, di sini 2 dan 3. Nah, kadang-kadang kita sering bingung dengan komanya. Lihat ini kan logikalnya masih OR di sini. Berarti kita harus keluar dulu dari sini. Klik. Nah, baru dia logikalnya koma. Masuk ke false di sini. Jadi kalau benar di sini gold. Oke. Kalau salah, tulis platinum. Oke. Oke. Nah, tutupnya dilihat ya. Tutupnya. Oke, lihat ini tutup, tutup. Enter. Silver. Ya, masih silver. Sekarang kita cari yang 3, 4, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, A-nya 2. Gold. 1, 2, 3, 4. A-nya 3 ada nggak ya? 8. Oke. Silver. 1, 2, 3, 4, 50. Oke, 4. Harusnya 4-nya platinum, betul kan? 4-nya platinum. Itu ya. Oke. Nah, kita tinggal coba cek di sini. Yang A-nya ini. Oke, silver bintang 1. Oke, bintang 1. 1, 2, 3, 4, 9. Oke. Oke. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini yang menjadi kriterianya. Jadi nanti pada saat kalian ketemu, jadi biasanya kita kan sering ketemu tuh Excel cuman suruh input ini, data ini. Ya, data-data ini. Data-datanya seperti ini. Siapa aja bisa model-model seperti ini. Nah, untuk melihat informasinya menjadi menarik, ada salah satu teman kalian kemarin itu yang tesnya seperti ini dia. Formatnya tuh, Pak nampilin barang, harga barangnya gimana ya Pak, banyak di sini. Kan barang-barang harganya berbeda Pak. Nah, caranya kayak gini tadi. Pakai value up tapi ada bantuan di sini nilainya. Ya, jadi seperti itu mempermudah pada saat orang menganalisis di sini tanda bintang. Jadi misalkan kalian mau ngasih bonus nih. Nah, bonusnya itu dilihat dari berapa banyak jumlah dia yang terjual di sini. Nah, jumlah yang terjual itu bisa dihitung dengan tanda bintang. Kalau dia bintangnya 5 sekian. Ini nanti bisa berubah-ubah. Nah, Pak, bisa nggak Pak pakai yang kemarin, conditional formatting? Bisa nggak? Bisa, silakan aja. Kalau mau pakai conditional formatting, tapi nanti rujukannya harus beda di sini. Harus tahu sum ininya. Itu. Ya, jadi tanda bintangnya ini kan kalau nggak salah ada tanda ya, icon set kan bisa dipilih bintangnya di sini. Nih misalkan tanda bintangnya kita misalkan kita mau pilih di sini bintangnya. Nanti ngikutin kemana nih bintangnya ini, tanda icon setnya ini. Nah, nih, misalkan saya Pak, saya mau pilih icon setnya bintang. Oke, value berapa? Kalau nilai total ininya misalkan katakanlah di atas 3.
Oke. Tapi kan dia nggak bisa banyak ini. Bintangnya ini, nilai bintangnya ini kan nggak bisa. Kalau di sini kan dia bintangnya cuma 1 bintang gitu. Kalau yang kemarin itu. Jadi kalau kita pakai ini, Pak, bintang ini nggak bisa. Tapi kalau ini kan dia ngikutin. Jadi kalau kita pakai yang conditional formatting itu kan di formatting, Pak, ada bintang. Betul, ada bintang. Tapi banyaknya bintangnya bisa nggak dicetak dengan ini? Oh, nggak bisa. Ngasih tanda bintangnya bisa. Nah, menentukan banyaknya bintang, kita bisa menggunakan simbol tadi, perintah ini. Namanya ref. Nih, ref. Singkatan dari repetition. Ya, jadi kalau kalian baca di sini nih, mengulangi teks sesuai dengan jumlah huruf yang diberi, jumlah number atau jumlah bilangan yang diberikan pada waktu. Gunakan repetition. Nah, di sini kalau kita kasih kurung, jadi kalau kalian lupa, ini teks, berarti apa yang mau diulangi teksnya. Misalkan tadi, CIC yang mau diulangi. Terus number times, berapa banyak yang mau diulang? 12. Enter. 12 kali dia. Gitu. Jadi nggak usah kita tulis berkali-kali, CIC 12 kali. Pak, spasinya gimana? Di dalamnya kasih spasi. Tuh, dia kan ada spasi. Ya, jadi banyaknya bintang ini nanti menyesuaikan. Jadi kalau gini kita memanfaatkan itu. Count if sama ini. Oke. Sampai situ dari saya ya materinya. Ada yang tanyakan silakan. Sok 5 menit. Ada pertanyaan silakan. Bapak mau nanya dong, Pak. Oh, silakan Evi. Kalau rumusnya pakai if and tuh bisa nggak sih, Pak? Nggak bisa ya? Event oke. Jadi gini kuncinya ya, saya contohin. Jadi kalau kita mau pakai n, ya, kalau kita pakai n, ya, ini n ini, kalau dia punya dua-duanya, nilai dua-duanya itu misalkan gini, antara 1 sampai dengan 3. 1 sampai 3. Artinya kan gini, kalau saya punya nilainya 2, jadi kalau nilainya 1 sampai 3, dia nilainya A. Misalkan ini. Kalau kurang dari 1, dia nilainya katakanlah E. Nah, lebih besar dari 3, itu nilainya C. Nah, kalau misalkan saya dapat nilainya, misalkan nilainya saya itu adalah 2, misalkan ya, nilainya saya 2, N. Nah, kalau kita mau pakai N, ya, kita mau pakai N, berarti yang 1 dan 3 ini yang bisa kita pakai. Jadi nanti kita tulisnya gini, if N ini, ya, jadi gini, if ya, N, nah, ya, nilai ini lebih besar sama dengan 1, lebih besar sama logical 1, koma, yang keduanya ini lagi lebih kecil sama dengan 3, koma, maka kalau dia masuk di dalam area itu, maka nilainya A, koma. Nah, lebih kecil dari 1, dia nilainya E. Maka else-nya itu if, kalau nilai ini lebih kecil 1, jangan pakai sama dengan. Kenapa? Karena di sini udah ada sama dengannya. Kalau kita masukin di sininya sama dengan 1, nanti 1 itu dia bingung yang mana yang diambil. Apakah A, apakah E. Maka di sini tanpa sama dengan. Ya, if, koma, maka kalau dia benar, dapatnya adalah E. Gitu. Kalau tidak, koma, ininya if E1, ini logicalnya, ya logicalnya ini, E lebih kecil 1, koma, kalau dia benar nilainya E, oke, kalau dia salah nilainya adalah C. Oke, tutup. Oke, tuh. Kalau saya masukin 1, tuh tetap A. Kalau saya masukin -1, tuh E. Jadi pertanyaannya tadi siapa? Evi tadi. Bisa nggak Pak soal ini dia pakai N? Kalau mau pakai N, bisa sebenarnya. Ya. Tapi karena jadi gini, karena kecenderungan ini jawabannya itu cuma 1 dan 2, kan gini, sorry. Kalau ini nilainya tuh, yang ini tadi, nilai Pak, kalau dia 1,5 tuh A. Ya. Kalau ini 1,7 A, 2 A.
Kalau dia minus 1,5 E. Ya. Kalau kita menggunakan N itu tadi, nilainya tuh range areanya itu antara 1. Jadi kalau saya sebutkan bilangan antara 1 sampai 3. Kalau kalian sebutin 2,5 masuk nggak? Ya masuk. Nah, kalau di sini kasus yang ini, bintang itu kan cuman kalau dia tanpa A, A-nya itu 2 dan 3. Jadi cuman bulat ya, 2 atau 3. Cuman 2 dan 3, tidak bukan bintang itu bukan 2 antara 2 dan 3. Ya, bukan antara 2 dan 3. Tapi kalau tidak 2 ya 3 A-nya. Nggak ada kan, kamu dapat A-nya berapa? 2,5 Pak A-nya. Loh, berapa itu? Itu satunya nyaris A Pak misalnya. Nah, kalau di sini kan kalau tidak 4, tidak lebih dari 2 ya 3. Kalau tidak 2 ya 3. Maka kita pakainya OR di sini, kasusnya di sini. Yang kita pakai di sini OR. Salah satu. Maka OR kalau tidak 0 ya 1. Ya, maka nilainya 1 yang bintangnya. Terus kalau dia nilainya hanya 2 atau 1 2 atau 3, maka nilainya adalah 3 bintangnya. Seperti itu. Ya, jadi kalau dia 2, kalau dia 2 nilainya 2, kalau dia nilai A-nya 3, maka dia 3. Seperti itu. Lebih dari 3, maka 4 kita tulis di situ. Ya. Cara gampangnya gini, cara membedakan N sama N dan OR itu ya, cara pakainya gini. N dan OR tuh. Saya selalu bilang ini kalau di pemrograman. Misalkan gini, saya dan Evi ke Jakarta. Besok pagi ke Jakarta. Saya dan Evi ke Jakarta besok pagi. Sekarang saya tanya, berapa orang yang ke Jakarta besok? 2 Berapa? orang, Pak. 2 orang, oke. Kalau saya tidak berangkat, apakah Evi akan berangkat besok? Kira-kira? Tidak. Tidak. Ya, nah sebaliknya, kalau Evi besok tidak berangkat, apakah saya akan berangkat? Enggak. Kenapa? Karena dan tadi. Enggak. Saya dan Evi ke Jakarta. Kenapa? Karena klausul dan ini, N ini bahasa kitanya dan ya. Saya dan dia. Kalau salah satunya tidak melakukan sesuai dengan petunjuk, berarti dua-duanya tidak ikut. Jadi, atau dua-duanya salah. Saya nggak berangkat, Evi-nya nggak berangkat, berarti tidak ada yang berangkat. Itu dan. Tapi kalau saya bilang gini, saya atau Evi yang ke Jakarta besok. Kalau saya nggak berangkat, boleh nggak? Boleh. Evi nggak berangkat, boleh nggak? Boleh. Boleh dua-duanya nggak berangkat, boleh salah satu yang berangkat. Jadi kalau yang mau berangkat ke Jakarta siapa? Saya aja Pak, saya aja Pak, saya aja. Oh ya udah, kalau nggak si A, si B, si C ya. Jatahnya cuma satu. Ya sudah, kalau nggak dia berangkat, ya itu. Bukan tiga-tiganya. Tapi kalau saya tulis, kamu berangkat ke Jakarta besok. Berarti 3 orang. Nah, 3 orang itu wajib berangkat. Kalau salah satu tidak, ya berarti nggak tiga-tiganya. Karena tidak terpenuhi. Nah, sama seperti range ini tadi, N ini. Jadi hati-hati nilai-nilai yang ada range itu rata-rata harus pakai N. Ya. Nah, kapan pakai OR, Pak? Kalau dia salah satu. Misalkan contoh gini. Kalau bonusnya di atas 100, maka hadiahnya adalah sepeda motor atau mobil. Coba, dapat sepeda motor apa dapat mobil ya? Apakah dua-duanya dapat, apakah salah satu? Atau mobil. Salah satu kan? Salah satu. Atau mobil. Sepeda, motor, atau mobil. Tapi kalau saya bilang, kalau kamu dapat bonusnya dapat 100, di atas 100, maka hadiahnya adalah mobil dan sepeda. Maka berapa dapat bonusnya? Dapat 2 kan? Sepeda juga dapat, mobil juga dapat. Nah, sama seperti ya, gitu ya Evi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Iya. sip. Makasih, Pak. Ya. Oh, yang lain ada? Silakan yang lain. Oke, nanti saya share latihannya. Jadi nanti kalian coba ulang ya, coba ulang caranya. Nanti video ini saya upload. Ada yang kemarin minta ya, lupa saya belum upload. Nanti saya upload sore lah ya, kalau misalkan itu. Yang materi minggu kemarin sama yang nanti hari ini kita upload. Jadi bisa dicoba ulang. Oke. Ada pertanyaan? Oke, sebelum saya tutup, nih. Tadi saya mau menyampaikan ini dulu. Ini satu lagi, terakhir. Oke, ini saya hapus ya. Misalkan contoh ini.
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau saya count if ya, ini count if. Ya, saya count if range-nya ini, areanya. Oke, saya mau ngitung ini. Oke. Ini saya pilihnya general. Oke. Oke, ini benar ya, 111 ya. Ya, kenapa? Karena angka 1 cuma 1, angka 2 cuma 1. Kalau saya ganti 2, tuh, 2, 2, 2 ya. Kalau saya ganti 1, 3. Kenapa 3? Karena jumlah angka satunya ada 3, 3, 3, 3. Nah, bagaimana caranya yang nomor 1, data yang 1 ini, nomor urutnya adalah 1, 2, 3. Jadi nanti 1, ya ini tetap 1. Kenapa? Karena ini cuma 1 datanya. Jadi nanti kalau saya tulis, saya tambahin di sini 5, ya 1, di sininya jadi 2. Gitu, 1, 2. Kenapa? Ini 1, nomor 5 yang pertama, 5 yang pertama. Kalau ini adalah 1 yang pertama, 1 yang kedua, 1 yang ketiga. Jadi kalau saya tambahin 4 di sini, ya, maka di sini jadi 2. Kenapa? 4 yang ini 1, ini 4 yang kedua. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Count if, ya, areanya tadi mana ini, ya, ya. Biasanya kan kita blocking ini sampai sini ya. Nah, kita blocking ini, kita kasih F4, koma, areanya itu titiknya ini, nggak berubah di sini. Nah, ini kayak gini kan biasanya kita. Nah, ininya kita rubah, yang awalan ininya nih. Ini D3, biarkan saja. Ininya jangan D9. Ininya kita hilangin kuncinya ini. Ini sampai D3. Nah, D3 di sini. Jadi dari D3 ke diri dia sendiri. Kita enter. 1. Nanti kita copy ke bawah. Tuh. Gitu ya. Tuh, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2. Yang ini, yang nomor 5 ini, tuh 1, 2. Jadi kalau saya ganti semua ini adalah 1 semua, ikut tuh. Coba lihat. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tuh. Ini 5, 5, 5. Artinya ada 5 di sini. Ini areanya belum kita copy tadi ya. Kita copy ke bawah. Nah, ini. Ya. Jadi kita rubah di sini. Saya balikin dulu nih, tuh. Jadi kalau saya ganti di sini 2, tuh berubah dia 1. 1, 2-nya di sini. Pak, di sini ada 2 lagi, Pak. Oke, 2. Nah, 1 dan 2 yang ini. Pak, di sini ada 3. Nah, ini jadi 1. Satunya adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Jadi kalau saya tambahkan di sini adalah 2, maka di sini 2, 1, 2, 2, 2, 3. Nah, ini yang terjadi ketika datanya ini tadi. Nih, datanya ini tadi. Nih, ya. Jadi datanya tadi tuh ini. Jadi NIM yang 1, NIM yang ini kita gabungkan 1, sedangkan nanti yang kedua ini tadi tuh mata kuliahnya ini mana tadi itu NIM 1 tadi. Nah, ini kewirausahaan 1. Dia jadi 2 ini. Gitu. Nah, ini kan 1, ini 2. Maka yang di sini tadi itu sebenarnya ini Pak, ini bisa 1-1 gimana Pak? Ya, depannya kita tambahkan lagi dengan ini. Dengan ini. Nah, nih pakai ini. Tuh. Jadi pada saat digabungkan, tuh jadi gini. Jadi kalau saya ganti di sini 2 semua, tuh. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kalau saya ganti di sini 4, tuh 1. Ya. Tuh. 4. 41, 42, 43. 21, 22, 23, 24. Oke, ini ya untuk penjelasan yang ini. Oke, bisa dipahami ya? Ini saya kasih fontnya putih. Nah, jadi kan orang kalau lihat dia nggak tahu, oh ternyata ada bantunya di sini. Ya, ada nilai bantunya di sini. Nah, nanti ini bisa kita bikin, kita bisa cetak sebagai kartu ujiannya ada di sini. Ya, kalian bisa cetak ini sebagai kartu ujian. Jadi tinggal masukkan NIM-nya bisa nggak Pak di sini? Bisa aja NIM-nya diketik berapa, nanti muncul namanya siapa, prodinya apa, mata kuliah yang diambil apa, nilainya berapa ujian, kartu ujiannya.
Jadi nanti tinggal petugasnya nginput ini, data-data ini, nilainya ini. Nah, ini contoh aplikasi sederhana dengan Excel ya. Yang paling sederhana sebelum masuk ke pemrograman apa gitu, ini yang paling dasar itu Excel. Karena paling sering ditanyain ya. Jadi kalau kalian menguasai Excel, itu lumayan menurut saya kalian bisa cari kerja dimanapun ya. Kalau ada Excel-nya, terutama yang akunting ya, terutama yang bekerja di bidang akunting. Tuh. Oke, dari saya itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Oke, mangga, silakan. Berarti nanti ini video rekaman untuk pembelajaran hari ini nanti diupload ke YouTube channel Bapak ya, Pak? Ya, ya, oke. Bisa di-review Ya. di sana? Bisa, Oke. bisa. Nanti bisa Baik, Pak, terima kasih. dicoba ulang ya. Nanti saya upload. Oke, kemarin itu ada yang ngingetin saya yang minggu keduanya belum, Pak. Oke, nanti sekalian saya upload ya. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada, sampai sini